hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus al-aqas Habibun al-kiram Al-Habib Abdullah Ridha bin Yahya alladhi akramnahu wa ata'nahu, wabil khusus al-aqas Al-Habib Sami bin Abdullah alladhi akramnahu wa ata'nahu. Jukenan dak para kiai seabdi tak bisa nyebut asmaipun situng persitung, namun tak ngurangi rasa hormat dak beliau sedaja. Jukan sangat abdi namul jaaki segenap jajaran pembina Musalla Nurul Yakin, seabdi nasukan sangat amul jaaki aparatur pemerintah setempat baik Polri maupun sipil yang sejukan abdi namul jaaki. Tak lupa juga sahabat-sahabat grup salawat hadrah, maaf maksud kami grup salawat Majlis Salawat Cinta Rasul Ar-Ridha, sejukan sangat abdi namul jaaki. Terjukan setuju para hadirin hadirat mustami'in mustami'at sesangat abdi nabanggakan. Langkong utama ipon ngiring kan kau lajunan setuju arang sarang amat syukur da ajunan ipon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekak dimah Allah namal mangkin ampun aparin nikmat taufik hidayah sehingga kan kau lajunan bisa kipangki nangka di tempat dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tasyakuran khatmil Quran santri-santri Musalla Nurul Yakin dengan tema Retok Majong bersolawat bersama Al-Habib Abdullah Ridha bin Yahya. Semoga papangkian kak dintoh oleh Allah keyakinan papangkian setetia wasilah tambah cinta tengkaulah junan setuju dak juman ipon Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedukala ipon salawat serta salam semoga tetap langgeng atas ajunan Gusti Nabi Allah Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima beliau ampun apa taputan kaulah serang ajunan setuju dari alam setaoning apa ipon tada alam seterang benderang kala bentuk teh badana agama Islam tor iman. Semoga tengkaulah ajunan saja senantiasa ngauliah syafaat dari beliau fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya pun abdina selaku pembawa acara, perkenankanlah abdina nyampaiaki beberapa susunan acara Isra Mi'raj ngamal mangkin. Acara sepertama kika dintoh pembukaan sekaligus tawassul. Lanjut aki kalaban acara nomor 2 sambutan tunggal dari keluarga besar pembina Musalla Nurul Yakin. Lanjut aki kalaban acara inti kika dintoh acara nomor 3 untayan Mutiara Hikmah sekaligus salawat akbar yang insyaallah deki peti disampaikan langsung sarang semulja Habibun al-Kiram Habib Abdullah Ridha bin Yahya. Demikianlah susunan acara demi acara malam hari mangkin. Kalaban menghemat waktu miring acara demi acara malam mangkin kak dintoh mulai kalaban pemausan umul Quran sekak di mahal kak dintoh berarti pimpin langsung sarang semulja Kiai Haji Yahya dan semulja Kiai Haji Yahya waktu abdina ngaturaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi wa syuhada wa shalihin sahabati wa tabi'in tabi'in min sanadil ma'rif wa bisya'bil qadar wa syulamul fatih wa billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحاجة والحاجة وقلب ما بين عبد وحاجتنا وحاجة بسعة وارض السلامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صلاة لهم آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوان خالاتنا وأجدادنا وجداتنا والمشايخين والمجتهدين ولهم جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أينما كانوا مسلما وربها بلغها شلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Yatoraki motor sekelangkong abdi ngatoraki melangkah dak cara nomor 2 Eki Kak Dinto sambutan tunggal dari keluarga besar Musola Nurul Yakin sekali bahal Kak Dinto berarti sampai Yaki serang semulja Ustaz Saiful Anam dan semulja waktu serang tepat abdi ngatoraki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, al-mahmudi bi ni'matihi, alhamdulillah, al-ma'mudi bi qudratihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Ridho bin Yahya, Al-Mukarram Al-Habib Sami bin Abdullah bin Habib Abdullah Ridho bin Yahya, yang juga kita sama-sama muliakan gurunda kita Al-Ustaz Haji Ahmadi, juga Al-Ustaz Muhammad Samin, dan juga Al-Ustaz Muhammad Sukri, dan juga yang kami muliakan Kiai Haji Yahya, para asatid dan asatidah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami dan hormat kami. Hadirin dan hadirat segenap undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menambahkan rasa cinta kita kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan syariatnya, dapat menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Ridho bin Yahya beserta grup hadrahnya, yang mana beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim Majelis Cinta Rasul Ar-Ridho. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita semua senantiasa dengan wasilah berkumpulnya di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan rahmat, diberikan tambahan barokah, sehingga tempat ini khususnya dan umumnya retok maju oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daerah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga doakan beliau, mudah-mudahan segenap guru-guru kita semua, kita doakan mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan tambahan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada Abina Haji Muhammad Sayuti, juga kami mohon doanya, mudah-mudahan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para hadirin dan hadirat, khususnya Al-Mukarram Al-Habib Abdullah Ridho bin Yahya dan segenap para asatid dan para kiai-kiai yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf yang beribu-ribu maaf. Berikutnya kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada jajaran panitia pelaksana Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa panitia, khususnya alumni TPQ Surau Nur Yakin, acara ini tidak dapat terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan jerih payah para adik-adik, para alumni oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan pahala yang setimpal. Mudah-mudahan juga dijadikan wasilah untuk menjadi orang yang lebih sukses lagi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Toraki Matoras Kelangkong, atas sambutan Ibu Ustaz Nurul Saiful Anam. Bapak Ibu hadirin saat kini sangat amal jaki melangkah ke acara sinomar tullah Aiki Kadito Untayan
mutiara hikmah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seka di mahal kadinto tadi sampai ke langsung sareng sumulja Habibun al-Kiram Habib Abdullah Ridho bin Yahya dan semulja waktu sareng tepat abdina ngaturaki Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah. Bu, ngantuk nggak? Kalau ngantuk itu balik ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan bisa cepat pergi haji dan umrah, kabul hajat-hajatnya, disampaikan cita-citanya, utang-utangnya lunas, cicilan kerudung lunas, cicilan baju kokonya lunas, kredit motornya lunas. Yang belum ketemu jodohnya cepat ketemu jodohnya, janda muda janda tua ketemu jodohnya, beda janda banyak. Coba berdiri, mana contohnya? Alhamdulillah, duda muda duda tua ketemu jodohnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau dipancing dulu orang retok nih, mau jawab salam ke. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimul manan qadimul ihsan wa sallallahu wasallam ala sayyidil aqwan al mustafa nur adnan sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'al bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika bi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, para jamaah semuanya, muslimin wal muslimat yang dirahmatin oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya hormatin. Yang pertama yaitu pengasuh Mushola Nurul Yakin beserta seluruh anak didik beliau yang pada malam hari ini melaksanakan kegiatan tasyakuran Hatmil Quran. Insyaallah kita doakan beliau Ustaz Sayuti beserta keluarga besarnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mana aminnya? Allah Subhanahu wa taala berikan sehat afiat, panjang umur barokah, keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, senang dunia wal akhirah, anak-anaknya soleh solehah, santri-santri menjadi santri yang soleh-solehah, dan suatu saat cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang saya hormati juga para sepuh, para tokoh agama, para kiai, para habaib, para tokoh pemuda, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, yang mana di malam hari ini kita berbahagia kumpul bersama di tempat ini semata-mata untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kemudian benar-benar ingin menunjukkan bahwa kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Tadi saya dikasih tahu sama Ustadz Syukri, katanya tadi di Sungai Segak hujan-hujan Ustaz. Nah, berarti orang sini sakti-sakti. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi kalau sakti jangan dinampak-nampakkan Pak, nanti penuh jadwal sampeyan untuk undangan ya. Insya Allah ngatur nanti kalau ada orang kawinan minta tolong sama sampeyan. Nanti Kak mau ada kawinan tolong hujannya dipindah. Nah ya, ini semua berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Serta yang saya hormatin panitia beserta seluruh jajarannya yang malam hari ini telah bersusah payah, bahkan mungkin tadi pagi sempat diguyur hujan, siang mungkin tadi juga diguyur hujan. Insya Allah tidak menyurutkan ini semua, tidak menyurutkan semangat dari Bapak Ibu semuanya serta panitia khususnya untuk datang ke tempat ini. Insya Allah saya doakan apa yang jadi hajat Bapak Ibu dikabul sama Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Nah, malam hari ini kita akan bahagia bareng-bareng insya Allah, sambil nanti kita sholawatan, sambil nanti kita ada kajian-kajian berkaitan mengenai Isra Mi'raj serta mengenai bagaimana pendidikan anak kita. Suatu saat bahwa kita membutuhkan generasi penerus yang benar-benar bisa kita handalkan di akhirat, karena orang menginginkan pasti punya anak yang soleh dan solehah. Betul? Betul? Bu, pengen punya anak soleh soleha? Pak, pengen punya anak soleh soleha Pak? Alhamdulillah. Kita doakan insya Allah kabul hajat-hajatnya insya Allah. Sebagai pembuka bukti daripada nikmat yang Allah berikan ini, mari kita munajat dulu dengan senandung-senandung selawat yang kita sampaikan di malam hari ini, tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagianya kita di hadapan Allah serta berbahagianya kita sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padang bulan padangi koyo rino rembulane awi sama-sama. Padang bulan padangi koyo rino rembulane sehingga lingake ojo turu sore ini tak ceritani kanggo seko sore. Sama-sama.
Hingga sopa kira rame-rame rebutan warisan pancaran imannya merah putih melekati dada sinari pancaran imannya dimanapun kita berada Ayo bersama-sama.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Nah, tadi itu adalah syair daripada Sunan Kalijogo. Bapak Ibu semua, kita sadari, kita tahu bahwa kadangkala dalam dakwah itu tidak harus seseorang, kadang mungkin harus berceramah, tapi juga kadangkala dakwah juga bisa dengan seni. Seperti apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, itu dakwah beliau juga dengan seni. Beliau dulu ngumpulkan orang dengan seperti kayak gini, nembang. Itu bahasa Jawanya ada tembang, dipakein apa, pukulan gending-gending Jawa. Setelah itu lalu kemudian dibuat juga apa, wayang versi Islam. Nah, itu salah satu daripada yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo tadi tersebut. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu semua, saya sampaikan bahwa di malam hari ini adalah malam tasyakuran anak-anak khatmil Quran sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj. Saya teringat dengan satu hadis qudsi yang mana baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau itu menyampaikan, man talaba ilma liyumariya bihi sufaha. Siapa yang mereka menuntut ilmu hanya untuk mendebat orang-orang bodoh, au yukabbirul bihil ulama, atau menuntut ilmu hanya untuk kemudian menyombongkan di hadapan para ulama, au yasifa bihi wujuhan nas, atau nuntut ilmu hanya untuk cari popularitas supaya terkenal, supaya dikenal sama orang lain. Maka di sini disampaikan bahwa ilahi adhallahullahu nar, maka aku persilahkan mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Nah, saya menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa menuntut ilmu, ajari anak kita, ketika kita menyampaikan ilmu kepada anak kita tadi tersebut, ilmu yang didapat bukan untuk mendebat orang-orang bodoh. Nih, zaman sudah zaman akhir Bapak dan Ibu semua. Kita tahu bagaimana saat ini fitnah akhirul zaman begitu banyak. Orang senangnya debat daripada kemudian mencari manfaat, mencari persamaan, dia hindari, padahal itu yang paling utama. Kadang mereka lebih senang mencari perbedaan. Saya kasih contoh, ada orang yang mereka kadang-kala berdebat sholat tarawih itu ada berapa rakaat, betul? Betul? Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Tidak masalah, mau 20 rakaat boleh, mau 8 rakaat boleh. Yang penting sholat tarawih. Yang penting sholat tarawih. Pakai kunut, tidak pakai kunut, tidak apa-apa. Yang penting kalau Imam Syafi'i, kalau saya pakai kunut. Nah, maka di dalam hal ini ajarkan anak kita juga untuk bisa menghargai perbedaan pendapat. Karena apa? Karena dalam tiap mazhab itu berbeda mungkin, tapi tetap perbedaannya tidak ada perbedaan yang yang signifikan, yang sangat tinggi, yang sangat luas. Tapi perbedaan ini hanya perbedaan yang khilafiyah. Mari kita hormatin. Panjenengan kalau umroh haji di tanah suci, saya doakan insya Allah bisa pergi haji ke tanah suci, insya Allah. Amin, amin. Kalau kemarin kita bilang amin, dibilang 01 katanya ya. Nah, sekarang sudah bebas sudah ya. Nah, ini sekarang sudah tidak ada lagi mau 01, mau 02, mau 03. Yang penting tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Setuju? Setuju? Nah, udah pokoknya ya, insya Allah. Nah, maka di sini saya sampaikan bahwa kalau kita pergi haji umroh, kita lihat orang di sana macam-macam. Contoh yang paling ringan, contoh yang paling gampang. Ketika habis takbir, Allahu Akbar, itu orang ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Nah, apakah ini lalu kemudian dianggap bahwa wah ini sesuatu yang sesat, tidak boleh ini karena Islam mengajarkan harus sedekap? Tidak.
Maka saya sampaikan di sini bahwa masalah sedekap atau tidak sedekap itu tidak masalah, ya. Jadi jangan sampai kita berdebat dengan sesuatu yang tidak pada intinya. Tapi kadang-kala kita tuh sibuk berdebat sesuatu yang hilafiyah. Tidak usah. Kayak kemarin itu Pilpres 01, 02, 03. Wih, sibuk mereka tuh. Debat di warung kopi. Di sini juga ada yang suka debat. Oh, suka berdebat. Di rumah berdebat sambil ngopi. Ngopi itu paling enak tuh dinikmatin, Pak. Betul lah, Pak? Ngopi itu sambil ngerokok dinikmatin. Kok sambil debat? Ya Allah, ini kurang leher nih sampai separalon gini besar gini. Berdebat sampai teriak-teriak gitu. Ya Allah, enggak ada manfaatnya. Wong sampean juga bukan jadi presidennya. Sampean juga enggak jadi dewannya. Betul enggak? Udah tugas kita milih mana yang bagus kita pilih, yang penting jangan jelekkan semuanya, betul? Dan jelekkan semuanya. Saya waktu kemarin itu pengajian di Parit Pangeran. Nah, kebetulan waktu itu saya sama Habib Amin, ada Ibu Juliana, itu mereka kan beda presidennya tuh. Nah, kebetulan kalau satu itu di 01, yang satu di 02. Nah saya tuh Pak, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, saya tuh terus terang diperintah guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya, diperintah untuk membantu 02. Bapak Ibu bisa bayangkan apa enggak pusing kepala saya itu Pak. Perintah kalau guru, kalau bagi saya Pak, guru itu adalah segala sesuatu yang harus saya laksanakan dawuhnya, karena saya ingin nanti kalau di akhirat guru saya ingat dengan saya, itu tok sudah, tidak pengen apa-apa. Makanya ketika Maulana Habib Lutfi bin Yahya, beliau itu menyampaikan kepada saya, kata beliau, dipanggil khusus saya ke Pekalongan, kamu bantu. Ya Allah Pak, saya ini tidak pernah mau ikut gitu-gitu, akhirnya ya alhamdulillah berkah. Saya ikut di itu membantu di situ. Tapi ya tetap saya tidak mau nyalahin siapapun karena semuanya itu bagus. Mau 01, mau 02, 03 silahkan. Yang paling bagus tuh 007 film James Bond. Itu bagus tuh. Nah, tapi saya tidak mau semuanya kemudian gara-gara 01, 02, 03 kita jadi kemudian tidak bertegur sapa. Kayak pemilu tahun 2019 ada cebong, ada kampret. Masih ingat gak Pak? Ada cebong, ada kampret. Ya Allah, sama-sama Islamnya. Semua presiden dan wakil presidennya sama-sama Islamnya, sama-sama bagusnya. Masalah pilihan, lana amaluna walakum amalukum. Udah pilihan kamu, pilihan saya. Nggak usah kita ribut, nggak usah. Wah ini nggak bagus, yang nggak pilih ini nanti kafir. Waduh, nah itu bahaya itu. Nah, tidak usah kita seperti itu. Yang penting sekarang alhamdulillah pemilu sudah berlangsung dengan tenang, pemilu sudah berlangsung dengan damai, dengan tentram. Insya Allah kita songsong Indonesia lebih baik lagi ke depan. Betul? Betul. Kita doakan juga insya Allah Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, bahagia dunia akhirat. Baldatun thayyibatun ghafur. Insya Allah senang, remah ripah roh jinawi, makmur semua masyarakatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tidak usah repot, hidup itu tidak usah dibikin repot Pak. Momen Isra Mi'raj tadi MC sudah menyampaikan pembukanya dengan ayat tadi tersebut. Subhanalladzi asra biyadihi lailan minal masjidil aqsa ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang penuh diberkahi oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Mekah ke Madinah itu jauh Pak. Kanjeng Nabi dibawain buruk oleh Allah lewat malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril dari Mekah sampai ke Palestina. Mekah Palestina itu Pak, kalau naik pesawat kurang lebih sekitar 3 jam sampai hampir 4 jam Pak. Kalau sampean jalan kaki mungkin sekitar hampir 1 tahun, itu pun kalau masih hidup Pak. Coba. Itu perjalanan yang begitu luar biasa tadi tersebut. Luar biasa perjalanan itu ditempuh dengan sebentar saja pakai buruk.
Riwayat para ulama-ulama menyampaikan buruk tadi tersebut, bapak dan ibu, itu lompatannya itu sejauh mata memandang. Jadi langsung sekali ngelompat itu sampai dari Mekah sampai ke Palestina. Coba kalau bapak ibu punya kendaraan buruk di Retok sini kan, nah kan ke Pontianak langsung cepet kan. Nah, tapi untung nggak ada semua di sini. Kalau ada jadi sombong semua nanti kan. Nah, insya Allah. Jadi langsung kemana-mana cepat, langsung ke Mekah. Tiba-tiba udah sampai Mekah. Mau Jumatan kemana le? Ke Mekah, Masjidil Haram. Wah udah sampai sana. Nah coba. Tapi inilah Allah memberikan kenikmatan, dan kemudian sampainya tadi disebut baginda Nabi ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian di situ, habis itu lalu kemudian dibawa naik oleh malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Naik lagi ke Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur. Di situ baginda Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah sholat pada saat itu 50 waktu. Bapak dan Ibu bayangkan, coba kalau dulu itu 50 waktu itu masih takun, Pak. Tetap tidak berubah-ubah sampai sekarang. Bapak Ibu tidak sempat bikin anak-anak kayak gini-gini, Pak. Baru buka baju Bapak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai baju lagi. Baru nak berangkat kerja, starter motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak sempat kerja, tidak sempat buat anak, tidak sempat apa. Karena 50 waktu. 50 waktu itu kalau dibagi 24 jam itu hasilnya cuma tiap 2 menit sekali Bapak dan Ibu harus sholat. Bapak dan Ibu bayangkan coba. Nah, lalu kemudian dapat remisi, potongan. Walaupun itu lewat Nabi Allah Musa, tapi Allah itu sebenarnya maha tahu. Allah tahu sebenarnya umat Nabi Muhammad itu tidak mampu untuk 50 waktu. Allah tahu. 5 waktu aja kadang-kadang tidak sembahyang, tak bejeng, betul enggak? Nah, ini musola nih. Ini musola nih 5 waktu ramai enggak? Penuh enggak? Penuh jin sama itu kan, sama yang tak nampak itu kan. Nah, kadang Pak Kiainya itu apa, subuh tuh komat apa, azan sendiri, komat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Ya Allah. Nah, sia ya, masya Allah. Nah, maka saya sering menyampaikan subuh itu adalah sesuatu yang paling berat. Paling berat itu subuh. Kenapa? Awal pembuka hari itu adalah subuh. Saya sering menyampaikan di mana masjid-masjid itu, saya sering sampaikan. Indahnya masjid itu bukan mewahnya, besarnya. Indahnya masjid itu bukan kaligrafinya, bukan ornamennya, bukan Bapak dan Ibu. Indahnya masjid itu adalah penghuni di dalam masjid itu, yaitu mereka yang memakmurkan masjid. Itu indahnya masjid. Besar kayak apapun, dia kayak istana. Di dalamnya kaligrafinya bagus, kemudian ornamennya timur tengah, tapi yang sembahyang 1 orang, coba. Tidak ada indah-indahnya sama sekali. Tapi kalau dia makmur, walaupun masjidnya tidak begitu bagus, masjidnya masjid lama, tapi ramai yang sholat itu namanya keindahan di dalam masjid. Nah, makanya saya itu termasuk yang bukan tidak setuju, kurang sependapat saya dengan orang yang membaguskan bangunan masjid dengan megah mewah itu. Saya kurang sependapat. Kenapa? Karena biaya yang sebesar itu bisa untuk bantu anak-anak kita sekolah yang tidak mampu, bisa ngasih apa kepada janda-janda miskin yang mereka susah, apalagi kok jandanya itu janda muda, bantu. Nah, ngasih kemudian anak-anak yang mereka anak yatim piatu mau sekolah, kita bantu. Mereka yang masuk pondok kita gratiskan dengan biaya tadi tersebut. Bayangkan Bapak dan Ibu, bangun masjid itu bukan nilai main jutaan, tapi sudah ratusan juta, bahkan miliaran juta. Tapi tempat ibadah selain masjid bagus-bagus, masa masjidnya tidak bagus?
Masjid juga harus bagus untuk syiar. Betul, untuk syiar bagus, tapi syiar yang paling tepat adalah ketika orang meramaikan masjid, itu syiar yang paling bagus. Sebagus apapun masjid, kalau sepi maka tidak ada isinya apa-apa, isinya cuma setan yang jerengkung. Masa sih di masjid ada setannya? Ada bapak dan ibu. Jangankan di Masjidil Haram aja bisa masuk kok setan, apalagi cuman di masjid-masjid kayak kita di kampung-kampung kita. Masjid itu dimasukin setan bisa. Apa contohnya Beb? Itu kalau Jumatan banyak yang beliau. Ngerti maksud saya? Kalau udah Jumatan banyak tidur. Apalagi kena khotib yang panjang 1 jam, 2 jam, orang dah tidur di mana, nyenyak tidur. Sebelahnya lagi langsung nyanyikan lagu Nina Bobo, oh Nina, tambah jadi dia coba. Nah di sini nampak bahwa dia akan mengganggu kita, jangankan di masjid, sampai akhir hayat kita, sampai kita mau sakratul maut, iblis itu masih ganggu kita, bapak dan ibu. Coba iblis itu ketika kita sudah berhadapan dengan malaikat maut, nazak kita dalam keadaan sakratul maut, itu iblis masih ganggu kita. Supaya apa? Supaya kita keluar dari Islam, kita keluar dari keimanan. Bapak ibu bisa bayangkan, apalagi cuma di masjid. Nah maka jaga iman kita, jaga masjid musola kita dengan bagus, ramaikan dia, ramaikan tempat tersebut. Di mana ada pengajian, datangi, ramaikan. Ada ustadz buka pengajian, ramaikan. Ada kiai buka pengajian, ramaikan. Nah, insya Allah barokah. Amin. Seperti ini bapak dan ibu kumpul di tempat ini malaikat banyak datang bapak dan ibu. Dia juga ikut menyaksikan kita, ribuan malaikat menyaksikan kita, dan ribuan malaikat saat ini ngambil hajat bapak dan ibu. Ini semuanya pasti sampean punya hajat masing-masing, betul? Nah, bodoh yang hajatnya utangnya lunas, pengen utang lunas. Bodoh yang hajatnya apa? Udah lama tak ketemu jodohnya, supaya cepat ketemu jodohnya. Bodoh yang hajatnya apa? Ditagih hutang terus, supaya bagaimana yang nagih hutang tidak ketemu sama dia. Nah, macam-macam pokoknya ini sih. Tapi insya Allah yang pasti mereka dapat barokah semuanya. Nah, maka kalau orang yang pengajian seperti sampean malam hari ini, panjenengan malam hari ini duduk di tempat ini, ngangguk-ngangguk, dengarkan Habibnya ngangguk-ngangguk ceramah, tanda sampean itu ngikutin pengajian. Betul? Betul? Tapi kalau ngangguk sekali tak balik, apa ya? Tidur ya. Orang yang tidur di majelis, dia dapat barokah tapi tidak dapat ilmu. Dia dapat barokah tapi tidak dapat ilmu. Plus sama apa Beb? Sama liur 1 gelas. Kok liurnya burung walet masih laku Pak? Betul Bu? Berapa liur burung walet sekarang? Berapa? Pada 10 juta? Sangat lah ya. 9 juta sudah. Nah, liur sampean berapa? Dikasih begitu tak mau, coba. Dikasih kita tak mau. Ketetesan sedikit punya kawan yang ngomel-ngomel, doa Allah. Apalagi liurnya orang puasa. Wah, Allah. Kata orang Melayu, bawa naga liur boy katanya. Kata kawannya, enggak boy, ini bau kasturi. Iya, nanti di surga kasturi. Sekarang baunya bau naga. Nanti di surga baunya orang yang berpuasa itu harum semerbak kalau dia berpuasa. Nah, nggak ada sampean. Coba kalau sampean buktikan, sampean puasa atau siapa istri sampean puasa, sampean deketin, gitu. Selap kita pasti itu. Maput langsung pingsan dia langsung coba. Nah, nggak bisa. Tetap bau di dunia, insya Allah di akhirat nanti jadinya seperti bau kasturi. Nah begitu. Orang
orang yang susah nanti di dunianya, tapi dia ikhlas ridho karena Allah, insya Allah di akhiratnya dia senang bahagia, insya Allah. Amin. Bahagia, Pak. Dikasih kemudian sama Allah baginda Nabi sholat 50 waktu, kemudian didiskon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, diskon, Pak. Jadi kalau kata-kata diskon zaman sekarang itu sudah ada zaman dulu. Allah sudah ngasih diskon sama Kanjeng Nabi, yaitu tentang sholat. Didiskon dari 50 rakaat, didiskon sampai akhirnya 5 rakaat. Nah, 5 rakaat pun masih banyak yang tidak sembahyang, betul? Oh, kerja-kerja bangunan tuh. Nah, tak bajam, ya Allah, dapat rezeki dari Allah, tapi tak sembahyang, ya Allah. Beb, sarung saya enggak ini, beb, baju saya kotor, saya enggak sempat, beb, sholat karena baju saya kotor. Bawa sarung, karena kau bawa rantang makan dari rumah, kau bisa, masa kau enggak bisa bawa sarung dari rumah, betul? Bawa rokok dari rumah, bawa bekal segala macam bisa, masa bawa bekal sarung ke tempat kerja enggak bisa, betul? Ayo kita mulai dari sekarang bisa menempatkan bahwa kita ini hambanya Allah, kita bukan Tuhan. Jangan kemudian kita menjadi sombong seakan-akan udah tak perlu sembahyang, tak perlu. Jangan. Kita butuh rezeki Allah. Bagaimana cara kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita? Caranya yaitu mensyukuri nikmat yang Allah kasih dengan sholat, kemudian bertutur kata yang baik. Langsung ya? Alhamdulillah. Langsung bu, langsung bu. Langsung balik ini. Alhamdulillah. Nah, ya Masya Allah. Tadi waktu lampu mati semua tegang semua. Wah. Pucet, Masya Allah ya. Nah, lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi? Nah, saya sampaikan bahwa kadang-kala kita itu tidak bisa untuk bawa sarung untuk pergi berangkat kerja. Bawa rokok kita bisa, tapi bawa sarung untuk berangkat kerja kita tak mampu. Ayo kita mulai dari sekarang. Jadikan diri kita menjadi orang yang bisa untuk bisa menempatkan diri kita bahwa kita ini hamba. Kita butuh Allah, kita butuh Allah. Semuanya di sini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyampaikan untuk mulai hari ini jadilah hamba yang baik, hamba yang bagus. Ketika kemudian Allah perintahkan kepada kita, ikutin. Allah perintahkan sholat, sholat. Nah, maka bapak dan ibu, saya sampaikan, hidup ini tidak usah dibikin repot. Sholat itu kalau bapak ibu bisa mengerjakannya dengan senang, insya Allah terasa nikmat. Betul? Betul? Saya pernah ditanya, Habib, bagaimana caranya supaya sholat itu khusyuk? Pengen gak sholat khusyuk? Pengen? Pengen banget apa pengen aja? Emang boleh? Gak bahaya tak? Nah, sholat supaya khusyuk, maka saya sampaikan kepada bapak dan ibu, nikmatin sholatmu. Kau buat seneng, jangan kau buat beban. Kau buat happy, dinikmatin. Sholat itu untuk dinikmatin. Gak usah kita sholat pakai dibuat-buat, dinikmatin aja, nikmatin aja. Berjalan sesuai apa adanya, seperti bagaimana engkau benar-benar ikhlas ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda orang yang menikmati kehidupan, menikmati pekerjaan, menikmati ibadah, itu tandanya. Nah,
Maka lakukan sholat tadi itu dengan baik, insyaallah. Udah aman gak? Aman, udah kita ngaji lagi ya, insyaallah. Udah urusan belakang akan kita ngaji lagi. Nah saya sampaikan kepada bapak dan ibu, khusyuk itu adalah bagaimana caramu menikmati sholat, maka engkau akan bisa khusyuk. Wabib susah beb untuk khusyuk bisa. Yang penting bagaimana kamu mau aja. Nah ini kan kadang-kala pikiran kita rayau kemana-mana. Sholat itu pikiran kita kemana-mana. Allahu Akbar. Besok masak apa ya? Ini sahur pertama nih, bagusnya nanti masak sop nih, laki aku suka sop nih. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Nah, oh iya warung Kak Amidah tuh tutup besok tuh katanya. Allahu Akbar. Esenya habis nih kayaknya. Nah, duit tak ada, laki belum ngasih segala macam, gimana caranya? Nah, dalam sholatnya ibu masih kadang mikir bagaimana duit, bagaimana makanan, bagaimana masakan, begitu juga bapak-bapak. Allahu Akbar. Kemarin itu congkene itu utang sama aku belum bayar gitu. Nah. Sami Allahu liman hamidah. Bayar sedikit tapi belum cukup untuk nyicil motor nih. Nah coba, sholat aja masih dia seperti itu. Maka ayo kita mulai dari sekarang, kita buang pikiran-pikiran seperti itu. Kau nikmatin. Bapak ibu pernah enggak makan makanan yang bapak ibu senangin, makan sesuatu yang bapak ibu sukain? Bagaimana rasanya ketika bapak dan ibu menikmati hidangan yang paling bapak ibu senangin? Nikmat dah? Nikmat dah? Ya Allah, nikmat. Ya Allah, seneng banget. Sholat juga harus begitu. Bapak ibu nikmatin, ya Allah, seneng. Dan sholat jangan dibuat buat-buat. Allahu Akbar. Ada ehonya loh. Tidak usah ya. Sholat itu biasa. Bapak buat bagaimana, apalagi kalau jadi imam. Nih saya kasih tahu bapak sekalian ya. Kalau bapak jadi imam, perhatikan belakangnya dulu. Sebelum takbir, lihat belakang. Bedereng sopo. Walaupun ada anak muda di belakang, tapi di situ mungkin ada keperluan, dia mau ngantarkan mamanya belanja, mau ngantar adiknya, mungkin mau pergi kerja, mau jemput mungkin istrinya pulang kerja, atau mau ngantar mbahnya melahirkan. Siapa tahu ada mbahnya melahirkan. Mbah kekinian milenial kan. Siapa tahu. Jadi ketika bapak melihat ke belakang, lihat seorang pemimpin, imam itu adalah pemimpin. Lihat pasukan di belakang tuh. Lihat, habis itu kemudian baru. Dan kalau kemudian habis baca Fatihah, jangan ayat yang panjang-panjang. Ya sampean hafal Quran, tapi orang lain juga hafal buat ngamuk sampean. Ketika Allahu Akbar, apalagi sholat maghrib. Maghrib ini waktunya pendek. Abdolnya maghrib itu, sunnahnya maghrib itu ayatnya ayat pendek. Qul huwallahu ahad boleh, sama qul a'udzu birabbin nas. Udah. Ayat bacaan setelah Fatihah. Ini rakaat pertama Allahu Akbar waladhdallin amin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dikasih Al-Baqarah, Pak. Katain belakang nih, salah aku jadi makmum dia nih coba. Nah. Orang aja gitu, Pak. Mana udah gitu kemudian istrinya udah nelpon HP-nya berdering-dering lagi HP-nya. HP makmum itu udah berdering-dering karena istrinya dah nunggu mau minta diantar nengok mamanya yang sakit atau apa. HP-nya berdering, cinta satu malam, cinta satu malam.
Habis itu kemudian imamnya jawab, oh indahnya katanya. Batal semua satu masjid ya. Nah, ketika kemudian dia seperti itu, lalu kemudian rakaat kedua, makmumnya nih dia masih mikir, ya Allah mudah-mudahan nih nanti kulhuni ya Allah, nih nah aku mau ngantar istri aku ya Allah, mau nengok mama aku sakit di rumah sakit ya Allah, mama aku kritis nih ya Allah, aku mau ke rumah sakit bawa istri aku udah ngebel terus, nelpon terus nih ya Allah. Nah, waladhdallin. Habis itu rakaat kedua nih, Bapak dan Ibu, makmum nih masih mikir, ya Allah mudah-mudahan kul huwallah ya Allah, kul huwallah ya Allah. Nah, Yasin. Kata makmumnya, memang gua ngajar nih bilang keluar. Nah, coba. Ini imam yang dia tak ngerti situasi, pemimpin yang tak ngerti, maunya dia senang seorang, ya. Nah, saya sering nyampaikan, kalau ada masjid mau hataman Quran waktu terawih, maka sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu ada pilihan, karena terawih ini adalah makna terawih ini kan menikmatin. Jangan sampai kemudian masyarakat jadi bosan untuk ikut terawih. Ada orang yang siap untuk diajak hataman, ada orang yang tidak siap. Karena saya sering sampaikan, jangan sampai orang masuk masjid dia jadi menggerutu pulang ke rumah, akhirnya kemudian tidak dapat barokah, tidak dapat pahala sholat, eman-eman. Orang sudah datang ke masjid itu sudah alhamdulillah, orang sudah mau sembahyang itu sudah alhamdulillah. Jadi tidak usah kemudian dibikin orang dari sebut dibikin susah, jangan. Orang sudah mau sembahyang itu sudah masya Allah, udah luar biasa sudah. Nah, udah dikasih jempol 2, orang udah mau masuk masjid mau sholat jempol 2. Nah, jangan sampai lalu kemudian ini semua buat dia kemudian aku malas mau masjid itu. Nah, kasih tahu semua orang kampung, nanti Ramadan kita hataman. Nah, lihat ya Bapak Ibu, kalau udah hataman masjid hataman pakai terawih di saat sholat, bisa dihitung itu makmumnya benar. Awalnya ramai, masya Allah, wah masya Allah ramai, penuh itu musola, penuh itu masjid. Besok tinggal imamnya sendiri, benar. Tambah maju, hilang, ujungnya tinggal imamnya sendiri. Coba. Kenapa? Karena tidak semua orang mereka siap, apalagi udah menjelang dekat Lebaran. Oh. Di sini kalau mau dekat Lebaran juga gitu juga, masjid banyak kosong ya. Meramput ya nih ya. Pasti banyak bikin kue, banyak segala macam, terawih itu banyak ditinggal ya. Nah, tapi insya Allah di sini sih enggak ya, di sini sih enggak ya, insya Allah enggak ada bedanya lah dengan tempat saya. Nah, maka saya sampaikan, boleh silakan, tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka itu pakai hatam Quran, beda kualitasnya Bapak dan Ibu. Orang sholat di sana itu ganjaran pahalanya beda, lebih besar sana. Jadi kalau tidak dihatamkan rugi memang. Maka orang sana itu mau dia bersusah payah, berpayah-payah, memang benar-benar mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, memang untuk kemudian untuk hatam di terawih tadi disebut Qurannya, walaupun sambil duduk segala macam boleh. Karena orang tidak mampu berdiri, dia bisa sholat sambil duduk, boleh mak, silakan. Tidak bisa duduk, sampean boleh sambil baring ya, tapi kalau di masjid masa sholat sambil baring mak, nah aneh juga kan, apalagi dikasih guling sama bantal, wah udah jadi dah. Nah, maka saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa ketika kita memang benar-benar ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus, jaga sholat Bapak dan Ibu. Dan ingat, kalau Bapak dan Ibu ingin punya anak yang soleh dan soleha, Bapak Ibu pengen punya anak soleh soleha? Pengen? Contohkan orang tuanya kepada anaknya. Jadikan orang tua itu adalah contoh terbaik. Sirru abawen, al-walad sirru abawen. Anak itu melihat bagaimana orang tuanya.
Orang tuanya bagus, insya Allah anaknya bagus. Walaupun orang tuanya mantan bajingan, mantan penjahat, mantan narapidana, mantan apa saja, orang degil, orang apa saja, tapi insya Allah dia tobat, nanti anaknya insya Allah jadinya bagus. Tapi kalau bapak emaknya rusak, udah rusak. Ini sekarang yang ada di tempat masalah di masyarakat kita adalah bagaimana masyarakat kita kadang-kala yaitu dia bawa anaknya ke tempat ngaji, tempat guru ngaji, tapi emak bapaknya tak pandai ngaji. Ada seperti itu? Ada seperti itu? Anaknya disuruh ngaji tapi bapak dan emaknya tak pandai ngaji. Ada kayak gitu? Mulai dari sekarang ayo contohkan, beb, todus beb, sepuh beb, masa mau belajar Quran lagi? Nggak apa-apa, justru udah tua kita harus banyak belajar, harus banyak belajar. Justru tua, karena apa? Jangan sampai kemudian muda kita hanya wah itu untuk anak-anak muda saja, pengajian ngaji Quran untuk anak-anak muda. Bukan, salah. Justru tua-tua kita harus ngerti. Tua kita juga harus belajar, karena menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat. Mulai dari sekarang kita harus belajar. Bapak dan ibu harus belajar. Ajarin anak kita. Kalau ingin anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh soleha, ajarkan bapak ibu menjadi orang tua yang soleh soleha. Bapak ibu nyuruh anak bapak ibu ngaji, bapak ibu juga harus bisa ngaji, minimal belajar ngaji. Ini kadang nyuruh anaknya ke TPA. Cong, ya pak, pergi berangkat TPA. Ustadz kau udah datang sana tuh. Nanti lupa sebentar, pergi nak kau. Diambilnya ikat pinggang tuh. Pending tuh. Disabitkan sama anaknya coba. Emaknya sibuk nonton film sinetron. Bapaknya sibuk main HP, game cacing tuh. Bapaknya main game, emaknya nonton film Korea. Udahlah. Anaknya disuruh ngaji, cepet Jong, pergi Jong, hendak ku pelasa kau Jong. Iya pak, iya pak. Takut anak tuh lari kencing. Sampai dia bawa Quran. Bawa Quran lalu kemudian dia keluar rumahnya sambil bawa Quran mau ke tempat dia TPA, tempat dia mengajar ngaji. Ketemu sama kawan-kawannya. Boy, Lai katanya. Anak muda zaman sekarang manggil Lai. Ngapa muka kau gitu benar tuh? Muka kau ngapa gitu benar? Tuh bapak aku tuh. Bapak aku tuh nyuruh aku suruh belajar ngaji. Bapak aku nyuruh aku untuk belajar Quran. Bapak aku kemudian nyuruh aku ke TPA. Tapi bapak aku ndak ada mengajarkan aku ngaji, ndak ada mengajarkan aku semacam ilmu-ilmu. Bapak aku sibuk main game cacing. Emak aku sibuk nonton film Korea. Apa bapak tahe kata. Cuma anak sekarang pak, anak sekarang bu, mau dijaga memang kadang mulutnya bu. Pak, maka harus dari sekarang kita harus bisa nyontohkan anak dengan contoh yang baik. Kalau bapak ibu ingin punya anak yang bagus, rawat anak tersebut dengan contoh daripada orang tuanya. Saya ingatkan pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari. Udah tahu bang. Jadi anak itu tidak akan dilihat mana-mana, itulah orang tuanya kayak gitulah anaknya. Kayak gitu orang tuanya, kayak gitu anaknya. Ada orang punya kebun langsat pak, bu. Ada orang punya kebun langsat pak. Habis itu nih waktu musim-musim langsat ini kan lagi musim-musim langsat nih. Ada budak kecil pak. Budak kecil itu kemudian itu bukan kebun dia, langsat bukan punya dia, dicuri pak. Dia ngambil itu, mau masukkan dalam keranjang pak. Wah, akhirnya sama Pak Daeng tuh. Yang punya kebun tuh, yang punya kebun nangkap. Ini dia pencurinya, tangkap kau ya. Kau nih bilang, nanti ku bilangkan kau sama bapak kau. Bilangkan lah, berani kau nih. Bilangkan nggak sama bapak aku. Nanti ku bilangkan kau sama bapak kau. Kau udah nyuri ini langsat kebun aku. Bilangkan ya.
Aku bilangkan kau sama bapak, bilangkan, bilang tuh bapak aku lagi manjat di atas. Rupanya bapaknya manjat ke atas, anaknya tukang ambil buahnya. Itu kan apa? Contoh tidak bagus ya. Nah, orang memberikan contoh harus contoh yang baik. Maka bapak ibu harus menjadi contoh yang baik. Ngajarkan anak. Kalau bapak ingin anak bapak ibu ingin sholat, bapak ibu juga harus sholat. Ajak sholat berjamaah kalau perlu. Nah, ajak sholat berjamaah. Beb, saya tak pandai bacanya, Beb. Nah, baca ayat Qur'annya enggak apa-apa. Al-Fatihah saja enggak ada masalah. Karena bacaan ayat itu sunnah. Boleh. Tapi yang lebih afdal dibaca ayatnya dari walaupun hanya satu ayat enggak ada masalah. Nah, saya enggak bisa juga Beb Fatihah. Berarti kau tak pernah sembahyang. Karena Fatihah itu rukun soalnya, wajib, enggak boleh. Ya. Nah, maka di sini harus kita kasih contoh anak kita diajarin bagaimana sholat. Kita harus tahu, Pak. Jangan anak kita hanya diajarin bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara nanam sawit, bagaimana cara nanam getah, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara kemudian plester dinding, kemudian kerja bangunan. Bukan itu, Pak. Yang paling penting adalah ajarkan dia fondasi agama dengan fondasi yang baik. Agar apa? Agar anak kita insya Allah menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita. Bapak ibu tentunya bahagia kalau punya anak, insya Allah dia punya anak yang akhlaknya bagus, nurut sama orang tuanya, ngajinya bagus, lancar, dan kemudian bacanya juga bagus. Ya Allah, nikmat. Nah, maka contohkan bapak dan ibu. Minimal bapak dan ibu punya semangat buat belajar. Itu yang paling penting. Nah, karena hidup itu sebenarnya simpel. Saya sering bilang kepada di mana saja saya pengajian, saya sering sampaikan bahwa hidup itu sebenarnya simpel. Nggak usah ruwet bapak dan ibu. Orang yang suka ruwet, tahu ruwet, Bu? Ibu tahu ruwet? Orang yang suka susah, suka ruwet hidupnya, tanda dia tidak menikmati hidupnya. Tanda dia tidak menikmati hidupnya. Maka buat seneng, buat happy, buat bahagia. Yang penting kita tidak nyakitin hati orang. Namanya orang susah, semua orang pasti punya kesusahan, betul? Tidak ada orang itu senang terus, tidak ada. Pasti orang ada susahnya. Ini semua kalau di absen satu-satu, pasti susahnya ada semua. Termasuk saya yang pegang mic nih. Nah, semua itu pasti ada susahnya. Tapi bagaimana cara orang bisa napukkan kesusahan, bagaimana cara menapukkan keruwetan, itulah orang yang hebat. Dia dengan senyum, tidak pernah dia ruwet. Tetangga beli kulkas, dia ikut senang, Masya Allah, tetangga aku beli kulkas, Alhamdulillah. Ini enggak, tetangga beli kulkas dia demam. Coba. Habis itu lalu tetangga beli motor baru, habis itu ke Antonius di sana, ke Sudarso, opname 3 bulan, apa 3 hari. Nah, sampai kemudian di rumah sakit, orang kampungnya datang, tetangganya, oh nih, tahu enggak nih kau nih, apa? Itu tetangga kau yang kemarin beli kulkas sama beli motor baru tuh, apa? Dia sekarang kawin lagi, bininya ada 2 nih. Rumahnya bagus, sekarang dibangun 2 lantai. Habis itu kemudian dia buka warung besar di kampung itu, di sebelah rumah kau lah tuh. Habis itu kita dengar di masjid tuh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ayo kita mulai dari sekarang. Jadikan kita menjadi orang-orang yang mulai saat ini bisa menikmati hidup. Sejauh mana engkau bisa menikmati hidupmu, sejauh itulah caramu untuk kemudian engkau mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ngasih kepada sampean itu banyak. Sampean ini sebenarnya bukan orang miskin, tapi kadang-kadang ngaku-ngakunya menjadi orang miskin. Jangan mau kita ngaku jadi orang miskin, Bapak dan Ibu. Bener. Kenapa? Karena sampean ini orang sugih, orang kaya. Masa sih Beb? Iya. Saya kasih contoh. Bapak Ibu punya dua mata, sepasang mata, kanan dan kiri. Betul? Kira-kira kalau ada yang mau beli mata Bapak dan Ibu,
100 juta, mau? Mata diambil dikasih duit 100 juta, mau? Nggak mau. Tambah lagi 200 juta Pak, mata bapak diambil, mau Pak? Nggak mau. Tambah 500 Bu, 500 juta Bu, mata ibu diambil, mau? Nggak mau, berarti kaya. Coba, baru mata itu, bapak dan ibu baru mata itu sampean sudah Masya Allah 500 juta itu udah dikasih. Coba, mau dibeli sama orang buat donor, nggak mau sampean. Coba, hebat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Coba, itu baru mata. Subhanallah, mata bapak dan ibu, subhanallah, ada hitam-hitamnya bulat tuh, ada kemudian putihnya, Masya Allah, ada yang warnanya juga warna biru, ada warna coklat. Coba, subhanallah. Nah, tambah lagi ada bulu matanya, ada yang bulu mata anti badai juga ada juga. Nah, subhanallah, tadi disebut ada alisnya bagus, rapi, indah. Subhanallah, mata tadi tersebut. Nah, maka saya sampaikan, sampean itu kaya. Nggak usah kita di hadapan Allah seakan-akan menjadi orang miskin. Kadangkala nikmat rezeki yang Allah kasih tidak harus dalam bentuk PC, tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk materi, tapi juga nikmat yang engkau dapat, yaitu berupa engkau bisa melihat, matamu bisa melihat, matamu bisa memandang, kemudian matamu bisa juga melihat orang-orang yang engkau cintai, maka itu tanda bahwa engkau mendapatkan nikmat dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana mau kau dustakan, kata Allah. Itu baru mata. Habis itu sampai dikasih hidung. Hidung ni subhanallah, hidung sampai ni Masya Allah, pun beda lubang dua. Subhanallah, lubangnya ni ngadep ke bawah. Coba kalau ngadep ke atas. Kalau hujan sampean, enggak tahu, penuh mungkin sudah itu. Coba, letih di payung tuh hanya nutupin hidung. Nah, subhanallah, Allah kasih hidung. Tadi disebut dengan keindahannya begitu luar biasa. Dan hidung sampean bisa bedakan mana itu goreng pisang, bau minyak wangi, bau ikan asin. Betul enggak? Enggak perlu pakai dikasih tahu sama orang, itu ikan asin. Enggak perlu, kita tahu sendiri. Ikan asin nih. Goreng tempe, goreng ayam, tahu. Bapak lagi main gaplek dan mibok, kawannya ada yang kentut, bok kentut tuh nih, nah coba. Otomatis dia tidak perlu pakai dikasih tahu sama yang lain. Hidung ini otomatis dia bisa ngerti, bisa tahu. Minyak wangi kau nyaman baunya boy. Nah coba, hidung. Betapa besar nikmat yang Allah kasih kepada kita. Coba kalau bapak dan ibu hidup tanpa hidung. Hidup tanpa hidung, bolong. Jalan ke kampung nih, ketemu anak-anak kecil-kecil, orang bilang, "Oh, bapak berjalan kompak," katanya. Coba, takut budak tuh, coba, dikira tengkorak, coba. Nah maka di sini saya sampaikan, bapak dan ibu, Allah memberikan nikmat yang besar, hidung. Dan hidung tadi tersebut, di dalam hidung tuh ada bulunya. Nah, hidung sampai pada bulunya tuh. Kalau tak percaya periksa aja. Nah, apa fungsi daripada bulu hidung tadi tersebut? Fungsi bulu hidung itu adalah untuk supaya debu yang ada di luar sana di rumah sampean tidak langsung masuk ke paru-paru panjenengan. Akan tersortir ke tempat bulu-bulu hidung dulu, melekat di situ. Tuh debu-debu yang sampai hisap, hirup itu melekat di bulu-bulu hidung. Nah, maka kalau udah pagi sampean bangun tidur, sampean pasti banyak panen raya nanti. Oh, raja, besar. Bayangkan kalau sebesar itu langsung masuk, tidak ada bulu hidung, langsung masuk ke paru-paru. Ya Allah, Pak.
langsung mati orang itu Pak, subhanallah, karena langsung masuk ke paru-paru yang begitu berat, besar debu tadi disebut. Tapi Allah sayang sama sampean, dikasih itu untuk penahan dulu, filternya dikasih, habis itu dia melekat di bulu hidung sampai bersihkan. Makanya dalam setiap 5 waktu sampai wudhu bersihkan bulu hidung tersebut, bagian bersihkan kotoran hidung. Nah, babi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang Bapak Ibu mau dustakan? Itu hidung, baru hidung, itu mata, baru hidung. Kaya, coba. Apalagi kemudian, yang sepurang ya Pak, yang mau sepurabu ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya alat kelamin. Ini kan semua punya alat kelamin kan? Nggak mungkin, tidak bahaya pada punya. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri, subhanallah. Ketika kemudian dalam Islam mereka mencampurinya secara Islam, maka kemudian mereka akan mendapatkan keturunan yang insya Allah baik. Mereka akan mendapat keturunan. Nah, saya coba bayangkan Pak, saya ajak Bapak untuk bisa mensyukuri nikmat yang Allah kasih Pak. Bapak punya benda Pak, itu barang Pak, subhanallah Pak, dari kecil dia bisa besar Pak. Betul lah. Enggak pakai dia tuh harus ayo besar, enggak, dia otomatis apa yang sampai lihat, apa yang sampai saksikan, nah itulah dia bisa kemudian dia sendiri. Coba, subhanallah, dia bisa membesar sendiri, dia bisa mengecil sendiri, subhanallah. Loh, ini enggak ada mesinnya Pak, enggak ada pakai remote Pak, ini langsung, ini otak hati nyambung, Allah kasih tadi disebut langsung, subhanallah. Subhanallah. Orang yang dia lemah syahwat, dia harus dirawat ke dokter, penyakit dalam, penyakit kelamin, penyakit segala macam harus diterapi karena dia lemah syahwat, tak bisa bangun-bangun dia punya barang. Coba tok ditotok jarum tuh, nah cucuk jarum biar dia kembali normal. Coba, harus keluar biaya besar, tapi alhamdulillah kita sehat Pak, subhanallah, bisa mengecil dan membesar sendiri. Coba Bapak bayangkan kalau punya Bapak itu membesar terus, tak kecil-kecil Pak. Nak pergi Jumatan tuh orang berpandang subhanallah Mak, punya kau ni besar juga boy. Budak tuh malah gini terus tuh pakai sarung. Nah coba Pak, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala hal yang seperti itu loh Pak. Kadang kita lupa mensyukuri Pak, lupa mensyukuri. Maka dalam kitab Qurratul Uyun, Fathul Izzar itu dijelaskan orang yang mereka ingin menggauli istrinya atau seorang istri akan digauli oleh suaminya, maka dianjurkan, diperintahkan untuk membaca doa. Nah, Bu, kalau lagi sama suami baca doa lah Bu, baca doa lah Bu. Hah? Baca doa lah Bu. Pak, baca doa dah Pak. Baca. Bu, apa doanya Bu? Allahumma barik lana. Doa makan tuh Bu. Ya, nah. Dikasih kita untuk baca doa Allahumma jannibna syaitan. Coba, supaya setan tidak ikut campur dalam urusan kita, tidak ikut menikmati rezeki yang Allah kasih kepada kita. Maka Bapak dan Ibu harus melakukan itu, baca doanya. Beb, saya tak hafal doa itu, boleh tidak pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, dengan keagungan-Mu dan dengan kebesaran-Mu ya Allah, maka aku berlindung kepadamu dari setan yang ingin menikmati rezeki yang kau berikan ini kepadaku ya Allah. Nah, tapi kelamaan itu ya, orang nggak siap kelamaan ya. Boleh nak diganti dengan Fatihah? Suami saya nanti ganti dengan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Kelamaan sudah ya. Nah,
Nah, jadi ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Hal yang seperti ini dalam Islam saja mendapat pahala, Bapak dan Ibu. Sesuatu yang kata orang itu bagi pengantin baru itu sesuatu yang nikmat. Sesuatu yang nyaman bagi orang yang berumah tangga itu mendapatkan ganjaran pahala setiap apa yang dilakukan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mau mulai kapan kita? Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa. Ayo kita jadikan, apalah kita jadikan kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Mulai dari sekarang kita ajari anak-anak kita. Untuk apa? Untuk bisa anak kita mulai dari sekarang belajar syukur kepada Allah. Dengan caranya bagaimana? Orang tuanya ngajarin. Orang tuanya mendidik dengan didikan yang baik. Di luar, di sekolah, di madrasah itu memang tanggung jawab guru. Di TPA tanggung jawab Pak Ustadznya atau kiainya. Tapi di rumah adalah tanggung jawab bapak dan ibu. Maka jangan sampai kemudian ketika anak kita menjadi rusak di luar, kita lalu menyalahkan guru kita. Bukan. Guru sudah memberikan pengajaran yang terbaik, tinggal bagaimana kita menjadikan anak didik kita menjadi yang baik, karena contoh yang terbaik itu ada di rumah kita. Nah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب خير الخلق كلهم بنا ربنا بكلنا إله وهب لنا فرجا من فضلك آمين يا ربي بالمصطفى
Sudah menutup malam hari ini, sebelum kita maharul qiyam, kita akan baca doa buat guru kita dengan qasidah. Kita akan baca qasidah manhana. Nanti yang punya handphone boleh dikeluarkan ya. Kita hidupkan HP kalian ya. Jadi hidupkan blitz kalian. Kita akan doakan guru-guru kita yang sudah berjasa memberikan ilmu kepada kita, memberikan berbagai macam hal-hal kebaikan-kebaikan kepada kita, dan kemudian juga kita doakan supaya guru kita dalam kesehatan senantiasa dilimpahkan umur yang barokah, amin. Senantiasa diberikan panjang umur barokah, amin. Diberikan rezeki yang barokah, amin. Bahagia rumah tangganya, amin. Soleh-soleha anak-anaknya, amin. Ayo silakan yang sudah ada ini ya, boleh dihidupkan blitznya. Nah, saya contohkan. Nah, yang punya handphone boleh diangkat ya. Nah, kalau lampu mau dimatikan dulu boleh sebentar, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, kalau tidak bisa jangan nanti malah putus lagi, repot lagi ya. Masya Allah ya. Nah, angkat yang punya handphone silakan ya, Insya Allah. Jadi handphone kita biar ada manfaatnya, biar ada kebagusannya. Jadi bukan hanya untuk nengok yang tidak beres-beres saja, tapi juga HP ini udah pernah kita naikkan atas untuk bagian memuji Allah, memuji Rasul, juga memuji guru kita serta orang tua kita. Nah, silakan yang punya handphone diangkat ya, diangkat. Ayo. Man ana man ana man ana laulaku kaifa ma tuku kaifa ma aku man ana
Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Alhamdulillah.
alhamdulillah doa-doa terbaik buat guru-guru kita, insyaallah, terusus beliau pengasuh daripada Nurul Yakin, beliau yaitu Ustaz Sayuti, insyaallah semoga Allah berikan sehat beliau, panjang umur barokah. Nih, saya ingat mau ngasih tahu Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu punya anak-anak yang sekolah, yang mengaji di sini. Hari ini mereka nih kita lihat ada di hadapan kita, mereka nih seperti ini. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kita nggak tahu 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun ke depan, kita nggak tahu. Mungkin di antara ini semua akan ada kiai besar suatu saat di sini, atau bahkan mungkin nanti akan ada yang mereka jadi pemimpin daerah, atau mereka yang menjadi pengusaha yang kaya raya, orang yang menjadi orang yang manfaat dunia akhirat. Ini kita tidak tahu Bapak dan Ibu. Masa depan anak kita insya Allah menjadi tanggung jawab daripada orang tuanya untuk dapat memberikan contoh suri teladan yang baik, dikarenakan guru pasti akan memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Saya menyampaikan terutama selamat kepada anak-anak yang sudah menyelesaikan khatam Qur'annya. Insyaallah saya doakan insyaallah kalian menjadi orang-orang ahli Quran, menjadi suatu saat Quran menjadi pemberi syafaat kalian nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalian anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan buat orang tua dan bisa menjadi syafaat buat kedua orang tuanya pula nanti suatu saat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita tutup majelis ini, saya sampaikan untuk baca mukro yang terakhir. Mukro terakhir. Setelah itu kita akan mahalul qiyam ya.